Selamat berjumpa kembali, saudara-saudari sekalian, para sahabat Skyway di Indonesia. Pada video tutorial kali ini, saya ingin membahas satu hal yang sangat penting dalam pengembangan kemitraan. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana cara mengembangkan jaringan pada kemitraan saudara-saudari. Pertama-tama kita login ke akun Skyway kita. Di sini saya menggunakan browser Opera Mini. Oke, Opera Mini bisa dibuka melalui sini. Bisa juga dibuka melalui ini. Kalau di sini klik 2 kali. Kalau di bagian bawah ini klik 1 kali. Oke. Dan kita akan menuju ke akun Skyway. Itu alamat login atau alamat masuknya di new.swc-01.com. Kita klik enter dan kita akan menuju ke halaman login. Untuk perubahan bahasa saya sudah bahas pada video sebelumnya. Juga cara login sudah saya bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita langsung login dengan email dan password atau kata sandi. Setelah masukkan password dan kata sandi, lalu kita klik login atau klik masuk. Nah, saudara-saudari, ini ada would you like the password manager to save the password for ini, alamat ini, apakah kamu setuju passwordnya itu disimpan? Saudara-saudari, saya peringatkan lagi, kalau menggunakan komputer umum atau menggunakan warnet, harap jangan klik save agar password dan juga emailnya itu tidak tersimpan. Apabila password dan email saudara-saudari tersimpan, maka saat menggunakan alamat ini untuk masuk ke website, password dan emailnya akan terisi secara otomatis. Dan itu cukup berbahaya karena para hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah masuk ke akun Skyway saudara-saudari. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengembangkan kemitraan, mengembangkan jaringan di mitra saudara-saudari. Jadi menunya itu klik pada bagian kiri atas tertulis kepada mitra. Klik di sini. Klik kepada mitra, lalu kita harus pelajari satu persatu. Yang pertama kita lihat rencana imbalan. Jadi bagian pertama ini kita lihat rencana imbalan. Kita klik di rencana imbalan dan kita akan melihat bagaimana keuntungan kita mengembangkan kemitraan. Apa saja yang menjadi keuntungan kita dalam bekerja sama dengan Skyway untuk mengembangkan kemitraan. Dengan cara mengembangkan kemitraan, kita membantu Skyway dalam proses pendanaan sehingga lebih banyak orang berinvestasi, sehingga proyek-proyek pengembangan bisa terselesaikan dengan cepat.
Dan atas pekerjaan saudara-saudari, saudara-saudari akan diberikan penghargaan atau diberikan ganjaran. Jadi merupakan sebuah hadiah atau sudah menjadi sepatutnya didapatkan apabila saudara-saudari mengembangkan kemitraan. Nah, ini rencana kompensasi. Jadi kompensasi atau hak mendapatkan sesuatu, mendapatkan imbalan, itu sudah menjadi hak dari saudara-saudari dalam bekerja sama mengembangkan kemitraan untuk membimbing calon mitra yang lain atau calon investor yang lain bergabung di Skyway. Nah, di sini ada beberapa level, ada start level, ada profile level, dan ada high level. Dan di start level ini ada mitra, ada konsultan, juga ada pemimpin. Kita bisa lihat profil levelnya itu ada apa saja, ada master, ada ahli, dan ada top ahli. Juga high levelnya itu ada menjadi expert, ada Sky expert, menjadi regional wilayah, pemimpin regional. Dan kita start dari awal, itu start level. Di sini ada 3 jenjang kemitraan, di mana yang paling awal sekali adalah sebagai mitra. Jadi ketika kita daftar dan setelah kita terverifikasi, kita menjadi mitra, dengan paling dasar adalah menjadi klien. Nah, tingkatan pendapatan seperti ini. Jadi untuk melihat presentasi perencanaan pemasaran, saudara-saudari bisa unduh pada bagian ini untuk mendownload presentasi perencanaan pemasaran. Juga untuk melihat program kemitraan, saudara-saudari bisa unduh pada dokumen ini. Kita coba lihat perjanjian kemitraan. Ini adalah halaman perjanjian kemitraan. Jadi saudara-saudari apabila ingin mengembangkan jaringan atau mengambil bagian dalam kemitraan, bekerja sama atau mitra Skyway Capital. Nah, di sini nanti ada persetujuannya. Ini ada persetujuan di sini. Ini dalam bahasa Inggris, saudara-saudari bisa download lalu copy dan terjemahkan. Apakah ini bisa di copy? Oh, tidak bisa di copy. Saudara-saudari bisa terjemahkan sendiri secara manual. Tapi ini adalah bagian dari perjanjian kerjasama untuk menjadi mitra Skyway. Apabila saudara-saudari ingin mengembangkan kemitraan, saudara-saudari kerjasama, dan penghargaan atau imbalan akan diberikan kepada saudari-saudari sebagai tanda terima kasih dari Skyway.
Saudara-saudari bisa unduh di sini, download ini perjanjian. Lalu apabila saudara-saudari setuju untuk mengembangkan kemitraan, maka saudara-saudari klik setuju, artinya bekerja sama dengan Skyway. Saudara-saudari bekerja mengembangkan mitra dan Skyway akan memberikan imbalan dengan persentase sesuai dengan perjanjian. Jadi apabila saudara-saudari setuju, klik setuju. Di sini satu-satunya syarat untuk kita bisa mengambil bagian dalam kemitraan adalah kita klik setuju. Setuju. Nah, di sini setelah kita klik setuju, ada peraturan mengenai gambar. Jadi di sini kita harus baca baik-baik. Proyek Skyway telah berhasil meraih kemajuan besar dalam perkembangannya, yang mana menarik perhatian begitu banyak media massa besar bertaraf dunia. Jadi Skyway sejak 2014 sampai saat ini itu sudah sangat luar biasa. Meskipun masih dalam pengembangan proyek-proyek percontohan, dan sekarang dalam pengembangan proyek di Uni Emirat Arab, tapi kemajuannya itu cukup besar. Dan juga investasi di Skyway adalah investasi yang real atau nyata. Begitu banyak orang yang pergi ke proyek percontohan kita dan mengambil gambar. Media-media banyak meliput tentang Skyway, sehingga di sini ada peraturan gambar yang harus kita taati. Oleh sebab itu, kehati-hatian amat sangat diperlukan terkait dengan isi seluruh publikasi Skyway. Jadi kita harus perhatikan sebagai mitra, apabila kita setuju untuk menjadi mitra atau bekerja sama dengan Skyway dalam mengembangkan jaringan, kita harus hati-hati terkait dengan isi seluruh publikasi Skyway. Jadi kita harus memberikan informasi yang benar. Kita ikuti informasi dari Skyway dan kita teruskan itu ke calon mitra atau calon investor baru. Tidak boleh memberikan informasi berupa karang-karang atau memberikan iming-iming bahwa nanti akan dapat begini, nanti akan dapat begini, seperti yang dilakukan oleh program money game di luaran sana, entah itu kripto dengan pendapatan harian atau mingguan. Di sana banyak penipuan dan memberikan iming-iming, apabila berinvestasi sekian tiap hari akan dapat sekian dan sekian dan sekian. Jadi itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi saudara-saudari, apabila saudara-saudari mengikat kerjasama atau menyetujui kerjasama dengan Skyway, perlu diperhatikan dalam hal ini, menyebarkan informasi yang benar. Jadi agar tidak menyebarkan informasi yang tak benar mengenai proyek, saudara-saudari ingat baik-baik. Apabila saudara-saudari bergabung menjadi mitra, agar tidak menyebarkan informasi yang tak benar mengenai proyek Skyway, kami menghimbau Anda untuk terus mematuhi peraturan berisi rekomendasi untuk pemasaran Skyway di internet. Jadi perlu dipatuhi. Lebih-lebih ini adalah mengenai informasi-informasi yang tidak benar. Jadi saudara-saudari jangan beri iming-iming kepada calon investor bahwa nanti tiap hari dapat sekian, atau tiap minggu dapat sekian, atau tiap bulan dapat sekian. Berikan informasi sejujur-jujurnya bahwa proyek kita itu dalam proyek pengembangan percontohan. Sebagaimana bisa saudara-saudari ikuti di grup-grup Skyway Capital atau di grup edukasi Skyway. Jadi tidak ada iming-iming untuk penghasilan harian sekian atau penghasilan mingguan sekian. Mohon baca dokumen secara cermat dan taati peraturan yang tercantum. Jadi baca dokumen secara cermat, juga taati peraturan yang tercantum. Mohon diperhatikan apabila terjadi pengabaian hukum secara sistematis, hubungan kerjasama dengan mitra kemungkinan besar akan dihentikan.
Jadi ini perlu diperhatikan lagi baik-baik saudara-saudari. Sangat disarankan tidak memberikan informasi yang tidak benar. Apabila saudara-saudari memberikan informasi mengenai potensi untuk mendapatkan dividen, apabila saudara-saudari ingin memberikan informasi mengenai pendapatan dividen, itu harus disampaikan dalam bentuk perkiraan karena belum mendapat informasi resmi dari Skyway. Satu hal yang mungkin kita bisa pegang adalah harga saham itu dalam dokumen yang kita terima berupa sertifikat Skyway. Harga normalnya adalah $1 atau $1 per lembar. Nah, untuk melihat teks peraturan, saudara-saudari bisa klik pada bagian ini. Teks peraturan. Untuk melihat teks peraturan dari Skyway dalam hal bekerja sama menjadi mitra. Jadi tadi saudara-saudari, di sini di samping nama itu masih tulisan klien. Jadi sekarang sudah berubah menjadi mitra. Jadi bisa diputar ulang kembali video ini. Pada bagian sebelumnya itu nama saya Ibrahim Maulana. Di sebelah sini tuh tadinya masih klien atau belum bekerja sama untuk mengembangkan kemitraan atau untuk mengembangkan jaringan. Tetapi sekarang ketika saya menyetujui untuk bekerja sama mengembangkan kemitraan, di mana saya membantu Skyway, bermitra dengan Skyway untuk memperkenalkan Skyway dan membimbing calon investor baru, lalu saya diberikan imbalan. Maka apabila saya setujui, status saya yang tadinya hanya klien, hanya untuk investasi saja, sekarang sudah berubah menjadi mitra. Di sini tulisan mitra, artinya sudah bekerja sama selain bisa berinvestasi, juga bisa bekerja sama untuk membimbing investor baru untuk berinvestasi di Skyway. Jadi syarat utama sebelum saudara-saudari mengembangkan kemitraan adalah menyetujui kemitraan atau kerjasama. Peraturan-peraturan kerjasama seperti jangan menipu, juga jangan mengarang-arang gambar dan informasi yang tidak benar. Jadi sampaikan apa adanya. Jangan memberikan iming-iming informasi mengenai penghasilan harian atau mingguan yang tidak benar. Itu semua tidak diberikan oleh Skyway. Yang Skyway berikan adalah sekarang kita membeli saham pra-IPO, dan saham itu baru dapat kita jual setelah IPO, dan dividen juga akan bisa kita peroleh setelah IPO. Artinya setelah mulai proyek pembangunan, proyek di negara-negara sudah mulai, proyek pesanan proyek di negara-negara sudah mulai dikerjakan, dan setelah selesai kita mendapatkan keuntungan. Lalu dari keuntungan itu akan dibagikan kepada investor dan sebagian akan digunakan untuk pengembangan Skyway lebih lanjut. Dan yang akan dibagikan kepada investor atau para pemegang saham, kita sebagai pemegang saham, itulah yang dinamakan dengan dividen. Lalu ada 3 keuntungan yang bisa kita peroleh. Jadi hanya 3 keuntungan ini yang boleh saudara-saudari perkenalkan kepada calon investor. Keuntungan yang pertama adalah kita beli sekarang itu saham dalam harga diskon. Jadi harga asli saham itu adalah
$1 per lembar. Tetapi saat ini apabila mendapat diskon 80, artinya dengan $1 saudara-saudari bisa membeli 80 lembar saham. Begitu juga dengan diskon 50, berarti hanya $1, saudara-saudari bisa beli 50 lembar saham. Tetapi pembelian saham itu dalam bentuk paket, bukan persatuan. Jadi kita tidak bisa beli 1 saham atau 2 saham atau 80 saham, tidak. Kita membeli berdasarkan paket yang sudah ada di dalam menu ini, menu investasi pada bagian investasikan. Jadi bisa dilihat di situ paket-paketnya berapa saja. Nah, saudara-saudari, tadinya kita klik pada teks kemitraan, ini adalah peraturan kemitraan. Jadi kita harus tahu ini. Terima kasih karena telah bergabung dengan program kemitraan Skyway Capital. Ini pengetahuan penting. Nah, biasanya bisa langsung skip, baca kemudian, tetapi demi saudara-saudari untuk pendidikan atau untuk edukasi kepada saudara-saudari, maka saya akan klik pada ketahui peraturan. Jadi sebelumnya kita baca sepintas dulu. Terima kasih. Ini Anda telah menjadi bagian dari proyek inovatif di bidang transportasi. Saat ini pencapaian teknologi Skyway menarik semakin banyak perhatian dari pihak media massa dan investor-investor potensial. Oleh karena itu, posisi yang tepat dari proyek memainkan peran yang penting dalam perkembangannya. Setiap peserta program kemitraan mengemban tanggung jawab atas citra Skyway. Jadi kita sebagai mitra itu mengemban tanggung jawab atas citra Skyway. Kita adalah agen-agen Skyway di setiap tempat. Jadi saudara-saudari apabila bergabung menjadi mitra atau bekerja sama ini, bahwa maka saudara-saudari itu menjadi agen, menjadi citra Skyway di setiap tempat. Jadi katakan sejujurnya tentang Skyway, pengembangan atau perkembangan Skyway saat ini yang begitu luar biasa. Ceritakan apa adanya seperti itu. Jangan menjelek-jelekkan Skyway dengan cerita yang tidak-tidak, dan juga memberikan informasi-informasi palsu, juga memberikan iming-iming yang bukan berasal dari informasi resmi Skyway. Itu adalah tanggung jawab kita. Jadi ini peserta yang ikut dalam program kemitraan ini mengemban tanggung jawab atas citra Skyway. Jadi kita bertanggung jawab atas citra Skyway. Karena itu ada hukumnya untuk memproses setiap orang yang memberikan informasi yang tidak benar tentang Skyway. Kami memberikan sejumlah peraturan yang harus diketahui oleh setiap mitra proyek. Anda akan memperoleh akses menuju instrumen mitra setelah Anda membaca seluruh aturan yang ada. Jadi kita perlu baca aturan, kita klik pada ketahui peraturan. Jadi saudara-saudari bisa terapkan ini pada akun saudara-saudari, bisa lihat pada akun saudara-saudari. Jadi ini ada 8 halaman, di sini ada 1 sampai dengan 8 ini. Kita lihat peraturannya apa yang dimaksud dengan Skyway. Jadi saudara-saudari perlu tahu, karena apabila bekerja sama menjadi mitra Skyway, saudara-saudari akan memperkenalkan Skyway kepada calon investor baru. Karena sudah bekerja sama, selain berinvestasi, tapi saudara-saudari juga akan bekerja sama untuk mengembangkan jaringan saudara-saudari. Maka saudara-saudari perlu tahu apa yang dimaksud dengan Skyway. Skyway adalah transportasi langit yang bergerak di sepanjang rel dawai berkekuatan tinggi. Proyek ini memiliki sederetan keunggulan yang membedakan Skyway dari transportasi jenis lainnya. Struktur lintasan Skyway terletak di tiang pancang yang memerlukan hanya sedikit area di daratan dan tidak mempengaruhi ekosistem. Waduk tetap ada seutuhnya sementara hutan tak akan tersentuh. Jadi saudara-saudari, jika membangun rel atau membangun jalan raya pada umumnya itu harus membabat banyak lahan
yang sebenarnya lahan itu bisa menjadi lahan produktif, tetapi kemudian diaspal atau dirabat sehingga memakan banyak area. Sementara Skyway itu lintasannya itu di udara, jadi dia hanya membutuhkan tiang pancang, jadi dia hanya membutuhkan sedikit area di daratan untuk tiang-tiang, sehingga ekosistem tidak dirusak. Artinya hutan tetap hutan menghasilkan oksigen, ladang tetap menghasilkan tanaman ladang, beras dan sebagainya. Kita hanya membutuhkan sedikit area untuk pemancangan tiang-tiang, sehingga kendaraan ini akan menjadi kendaraan yang luar biasa di masa depan apabila penduduk di bumi ini semakin bertambah, sementara kita tidak mungkin membuka atau membebaskan banyak lahan hanya demi kepentingan jalan-jalan. Karena manusia semakin padat, semakin banyak kebutuhan akan oksigen, semakin banyak kebutuhan akan makanan, dan oleh karena itu lahan-lahan akan menjadi sangat penting untuk produksi oksigen dan juga produksi makanan-makanan, bahan dasar makanan seperti beras, buah-buahan, ubi dan sebagainya. Bayangkan saja saudara-saudari, seluruh lahan di dunia yang saat ini sudah diaspal atau sudah dirabat, ditutup, itu begitu luas, yang sebenarnya jika tidak dirabat atau tidak ditutup dengan aspal, lahan tersebut bisa memberikan penghasilan yang luar biasa untuk penduduk di dunia. Selain menghasilkan oksigen, juga menghasilkan bahan-bahan baku makanan. Makanan juga seperti ubi, sayuran, beras dan sebagainya. Yang kedua yang perlu diketahui, transportasi Skyway dikendalikan oleh pilot otomatis. Ini akan menurunkan jumlah potensi kecelakaan. Jadi semuanya itu sudah diatur dengan otomatis. Kecepatannya juga, jika ada sesuatu di depan, dia menurunkan kecepatannya. Itu semuanya sudah otomatis. Dan dia tidak perlu khawatir akan belok kiri kanan dan semacamnya, karena lintasannya itu adalah lintasan yang lurus. Semuanya disetting untuk membantu manusia. Jadi transportasi Skyway dikendalikan oleh pilot otomatis, ini akan menurunkan potensi kecelakaan. Jadi menurut saya ini menjadi kendaraan cerdas di masa depan. Apabila saudara-saudari melihat kendaraan-kendaraan saat ini masih terjadi banyak kecelakaan. Nah, kalau Skyway itu berbeda. Skyway itu tingkat keamanannya lebih tinggi karena dia bergerak dalam satu lintasan yang aman, yang tidak mungkin bertabrakan dengan kendaraan lain, karena satu lintasan dengan satu jalur. Banyak kendaraan itu, tapi mereka melintas dengan satu jalur pada satu rel. Jadi kalau untuk baliknya, untuk putar baliknya itu di rel yang berbeda, sehingga kita tidak perlu takut akan kecelakaan. Juga apabila kendaraan di depan dan kendaraan di belakang berdekatan, maka sensor akan otomatis mengurangi kecepatan kendaraan yang di belakangnya, sehingga tidak akan terjadi tabrakan. Dia mengurangi kecepatan dan juga rem secara otomatis apabila dia mendeteksi ada sesuatu di depan atau ada kendaraan Skyway yang ada di depannya pada satu lintasan. Dan dalam satu lintasan itu tidak berlawanan, semuanya dalam satu arah. Apabila arahnya ke timur, meskipun ada 10 kereta dalam satu rel itu, 10-10-nya itu arahnya ke timur. Sementara untuk ke barat, itu mereka akan putar ke rel yang berikut, rel sebelah untuk ke barat. Jadi lintasannya berbeda, sehingga sangat praktis, juga sangat potensial terhadap keamanan. Sangat potensi, sangat nyaman, sangat aman sekaligus sangat nyaman. Jadi tidak berpotensi pada kecelakaan. Lalu yang ketiga yang harus diketahui adalah
untuk pembangunan struktur lintasan Skyway diperlukan dana yang lebih sedikit dibandingkan alat transportasi lainnya. Jadi saudara-saudari, jadi yang pertama kita lihat itu hemat lahan dan tidak merusak ekosistem. Hemat lahan dan tidak merusak hutan, tidak merusak lahan pertanian dan sebagainya, karena dia hanya membutuhkan tiang-tiang. Yang kedua, dia bekerja secara otomatis dan nyaman, aman, Skyway. Lalu yang ketiga itu, untuk membangun lintasannya itu dana yang dibutuhkan itu lebih murah daripada pembangunan aspal atau pembangunan rabat atau pembangunan jembatan. Apalagi jembatan itu sangat mahal, saudara-saudari. Satu jembatan saja itu luar biasa, itu bisa membangun aspal yang berkilo-kilometer sebenarnya. Nah, sementara Skyway hanya membutuhkan tiang pancang dan rel baja di atasnya. Hanya itu saja yang dibutuhkan untuk lintasan Skyway, lintasan transportasi Skyway. Jadi sangat murah meriah. Sehingga kenapa Skyway itu akan menjadi alat transportasi yang sangat potensial di masa depan. Selain dia tidak merusak ekosistem, dia sangat ramah lingkungan, dia sangat aman, tidak adanya potensi kecelakaan. Selain itu, dana yang diperlukan untuk membangun Skyway itu cukup sedikit. Jadi tidak memerlukan dana yang banyak. Jadi pertama, aman, nyaman, juga murah. Hemat biaya juga hemat lahan ini. Lalu yang berikut yang harus diketahui, aerodinamika transportasi Skyway mampu meningkatkan kecepatan hingga 500 km per jam. Ya, saudara-saudari, apabila saudara-saudari berada di alat transportasi pada jalan bebatuan atau pada ketinggian melewati awan-awan, saudara-saudari merasa nyaman di dalam. Seperti saudara-saudari berada pada satu tempat yang datar. Misalnya saat pesawat naik ke udara, saudara-saudari tidak merasakan bahwa pesawat sementara naik. Atau saat mobil melewati jalan-jalan rusak, saudara-saudari merasa seperti tidak melewati jalan-jalan rusak. Keadaan di dalam mobil tetap aman, tetap stabil. Nah, itu yang dinamakan dengan aerodinamika. Nah, aerodinamika itulah yang membuat kecepatan kita itu menjadi lebih aman. Misalnya rancangan motor sedemikian rupa sehingga walaupun dalam kecepatan tinggi di jalan-jalan yang rusak, dengan shocknya, dengan kondisi ban sedemikian sehingga kita merasa seperti tetap lurus saja, seperti pada jalan yang rata meskipun di jalan yang tidak rata. Sehingga kita mampu untuk meningkatkan kecepatan karena aerodinamika itu cukup stabil. Nah, di Skyway, saudara-saudari, banyak para ahli yang bekerja sehingga aerodinamika transportasi Skyway itu mampu meningkatkan kecepatannya hingga 500 km per jam. Itu didukung pula dengan lintasannya yang nyaman, juga satu arah. Dan juga dalam satu lintasan itu tidak mungkin seperti lintasan di jalan yang berbatuan yang ada kemungkinan untuk sentak-sentaknya. Ini kan lintasannya sangat rata, satu jalur, sehingga aerodinamika yang diciptakan oleh transportasi Skyway itu bisa mampu meningkatkan kecepatan hingga 500 km per jam. Misalnya saudara-saudari sementara mengendarai motor, lalu pada kondisi wilayah tertentu aerodinamikanya tidak stabil, misalnya kurang seimbang, saudari merasa kurang seimbang atau terseret atau sebagaimana ada gangguan terhadap aerodinamikanya, maka saudara-saudari pasti menurunkan kecepatan. Atau misalnya jalan yang pasir dan jalannya itu berliku-liku, mau tidak mau saudara-saudari harus menurunkan kecepatan karena aerodinamikanya tidak stabil. Apabila saudara-saudari paksa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di jalan yang berbatu dan jalan yang pasir,
dengan kecepatan yang cukup tinggi, maka saudara-saudari akan terseret dan jatuh, menyebabkan kecelakaan. Nah, berbeda apabila saudara-saudari mengendarai motor di jalan yang rata, juga lurus, tidak ada belok-belokannya, juga kondisi aspalnya itu tidak berbatu-batu atau berpasir. Nah, di kondisi seperti itu, aerodinamika yang tercipta saat saudara-saudari mengendarai motor itu akan lebih stabil, sehingga saudara-saudari bisa tarik gas lagi, meningkatkan kecepatan hingga lebih cepat lagi, jadi pembalap misalnya. Begitulah yang terjadi dengan aerodinamika Skyway. Aerodinamika transportasi Skyway itu mampu meningkatkan kecepatannya hingga 500 km per jam. Itu masih stabil karena lurus dan sangat efektif. Nah, saat ini proyek Skyway memperoleh dana untuk pengembangan dengan bantuan pendanaan masyarakat. Jadi, saudara-saudari, informasi yang perlu kita tekankan adalah kita semua sebagai klien, kita semua yang berinvestasi di Skyway, itu kitalah yang mendanai pengembangan Skyway. Jadi saat ini proyek Skyway memperoleh dana untuk pengembangan dengan bantuan pendanaan masyarakat. Jadi kita membeli saham Praipo, itu kita turut mengambil bagian dalam pembangunan proyek Skyway, proyek untuk pengembangan Skyway. Dan saudara-saudari, kita diatur oleh hukum, sehingga setiap orang yang bekerja sama menjadi mitra itu tidak diberikan pendapatan harian atau mingguan seperti begitu, tidak, saudara-saudari. Apabila kita bekerja baru kita dibayar. Apabila kita tidak bekerja maka kita tidak dibayar. Dan pembayarannya itu sesuai dengan persentase. Jadi yang paling besar kita bisa dapatkan itu ya sekitar 14% atau 15% dari total investasi. Jadi investasi yang masuk, uang yang masuk dalam pengembangan Skyway sudah dipisahkan sekian persen untuk pengembangan dan sebagian besarnya untuk pembangunan proyek. Nah, untuk pengembangan itu Skyway akan membayar kepada mitra yang bekerja. Kita yang bekerja untuk memperkenalkan Skyway dan membantu calon investor baru dalam bergabung hingga sampai membeli saham di Skyway. Seperti saat ini saya mendidik saudara-saudari, saya memberikan informasi ini kepada saudara-saudari. Nah, atas pekerjaan kita itulah kita dibayar dengan persentase sesuai dengan hasil yang kita kerjakan. Misalnya jika persentasenya itu 14%, lalu ada calon investor yang berinvestasi $100, maka kita berhak mendapat $14. Itu akan dibayar dari Skyway, dan itu sudah masuk dalam biaya untuk pengembangan jaringan atau pengembangan kemitraan. Sama seperti misalnya perusahaan sabun misalnya, itu dari semua pendapatan sabun, uang yang masuk itu memang sudah disisihkan 40%-nya itu untuk biaya-biaya iklan. Jadi sabun yang saudara-saudara beli, misalnya sabun yang Rp1.000, itu harga aslinya itu sebenarnya hanya 600. Nah, 400 peraknya itu adalah biaya iklan untuk membayar artis-artis atau membayar iklan, entah itu di YouTube atau di televisi atau di media massa atau di media sosial. Itu menggunakan 40% dari dana yang dihasilkan atau uang yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan. Sehingga saudara-saudari, misalnya saudara-saudari membeli produk di pasaran, misalnya roti atau apa saja, biskuit atau peralatan dapur atau semacamnya, atau handphone misalnya, yang saudara-saudari, misalnya saudara-saudari beli produk tersebut dengan harga 1 juta, itu apabila 40%-nya adalah biaya untuk pengembangan atau biaya untuk peningkatan pemasaran,
atau untuk biaya iklannya 40%, maka harga barang tersebut, harga produk tersebut aslinya itu sebenarnya hanya dengan 600.000. Sedangkan 400.000-nya itu digunakan untuk biaya iklan. Nah, setelah saudara-saudari memahami ini, kita akan lihat pada selanjutnya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui itu apa yang perlu diketahui oleh para mitra SVC atau Skyway Capital. Nah, kita yang berada di Skyway Capital, apa yang perlu kita ketahui? Jadi ini halaman kedua, bagaimana proyek ini didanai. Kita lihat di sini. Jadi saudara-saudari jangan bosan untuk mempelajari, karena menjadi mitra itu harus tahu aturan-aturan ini. Supaya saudara-saudari tidak memberikan informasi yang palsu atau informasi yang tidak benar. Jadi harus memberikan informasi sesuai dengan informasi-informasi resmi dari Skyway. Sebagai metode pendanaan proyek digunakanlah pendanaan usaha patungan. Jadi kita mendanai Skyway, kita seluruh dunia, kita membeli saham Pra-IPO saat ini, kita turut dalam pendanaan yang bersifat patungan ini. Sistem ini mengizinkan sejumlah banyak orang untuk memperoleh saham di perusahaan yang berkembang dengan pesat sebelum memasuki pasar. Jadi sebelum masuki pasar itu artinya pra-IPO. Kalau IPO itu berarti sudah masuk di pasar. Kalau pra-IPO artinya pra-pasar, pra-masuk pasar, sebelum masuk pasar. Jadi saham yang kita beli saat ini adalah kita membeli langsung dari perusahaan, bukan membeli melalui pasar saham. Jadi saat ini akun Skyway Capital yang kita miliki saat ini adalah akun dari perusahaan, langsung dari perusahaan. Nah, salah satu anak perusahaan Skyway yang khusus untuk merekrut atau khusus untuk membantu dalam hal pendanaan ini atau dalam hal penjualan saham Pra-IPO ini, itu salah satu anak perusahaan itu namanya Skyway Capital. Jadi Skyway Capital itu khusus untuk penjualan saham Pra-IPO. Nah, saudara-saudari, ada motor yang lewat, saya pause sebentar karena bunyi motor racing besar sekali. Nah, saya resume lagi, saya sambung kembali. Nah, saudara-saudari, kita baca kembali ini. Sebagai metode pendanaan proyek usaha patungan, sistem ini mengizinkan sejumlah banyak orang untuk memperoleh saham di perusahaan yang berkembang dengan pesat sebelum masuki pasar. Jadi Skyway saat ini berkembang sangat pesat tapi belum masuki pasar atau masih pra-IPO. Sekarang dalam tahap ke-14, tinggal satu tahap lagi akan masuk ke tahap 15 atau tahap terakhir dari rencana pengembangan saat 2014 lalu. Nah, berinvestasi di proyek dapat dilakukan dengan jumlah minimal saat ini itu $50 atau $250 dalam angsuran selama 10 bulan. Jadi investasi yang paling kecil, saudara-saudari, mungkin saudara-saudari bertanya, berapa investasi yang terkecil di Skyway? Investasi yang terkecil di Skyway saat ini adalah $50, itu untuk pembelian saham tunai. Dan untuk saham angsuran, kita bisa membeli dengan angsuran, itu paling kecil adalah $250, yang juga itu bisa dicicil selama 10 bulan. Jadi satu bulannya itu kita hanya membayar $25, saudara-saudari, selama 10 bulan. Nah, untuk melihat itu kita bisa lihat di bagian investasi saya, lalu klik di investasikan. Itu akan muncul semua paket-paket saham yang bisa kita ambil. Nah, terdapat beberapa peraturan yang dilakukan untuk berinvestasi. Jadi itu bisa dilihat sendiri di sini. Beberapa peraturan seperti diskon-diskon dan sebagainya, ada promo-promo Natal atau promo tahun baru atau promo macam-macam. Itu bisa dilihat di sini. Nah, kita masuk ke halaman yang ketiga. Kita sudah membahas halaman kedua.
halaman yang ketiga, apa yang perlu diketahui oleh para mitra Skyway adalah bagaimana investasi dilakukan. Jadi investasi dilakukan dengan cara ini. Setiap investor menandatangani perjanjian konversi uang menurut ketentuan yang ada. Investasi dapat dikonversikan menjadi saham atau disediakan kepada proyek dalam bentuk pinjaman hingga 3 tahun. Untuk memperoleh kepemilikan atas saham, investor dapat menandatangani persyaratan tambahan. Dengan demikian, proyek akan menarik dana pinjaman dengan menyediakan saham dan tidak menjual saham. Jadi, saudara-saudari, khusus di Skyway Capital ini kita membeli saham pra-IPO. Jadi bukan memberikan pinjaman kepada Skyway, tapi kita membeli saham. Jadi kita turut mendanai dan kita memegang sahamnya. Artinya kita menjadi pemilik Skyway. Dengan demikian, proyek akan menarik dana pinjaman dengan menyediakan saham dan tidak menjual saham. Jadi Skyway tidak menjual saham di pasar, tidak. Skyway menyediakan saham dan itu akan dibagikan kepada para investor, yaitu kita yang berinvestasi di sana. Kita yang membangun Skyway, kita turut membangun Skyway. Nah, kita memegang sahamnya. Misalnya begini, saudara-saudari, saya ingin kerja kos-kosan. Tetapi saya punya ide, tapi saya tidak punya modal. Akhirnya saya mengajak rekan-rekan saya untuk membangun kos-kosan itu bersama. Nanti keuntungannya baru suatu saat kita baku bagi. Dan dana yang terkumpul itu mereka bisa dengan 2 cara. Satu, saya meminjam dengan memberikan bunga, artinya ada bunganya. Saya akan membayar kembali ke mereka dengan bunganya. Atau cara yang kedua, mereka memberikan modal itu dan saya memberikan hak milik kepada mereka. Jadi kalau cara yang pertama, mereka tidak memiliki hak milik, mereka akan menerima kembali modal mereka dengan bunganya. Saya meminjam uang dari mereka dan saya membayar kembali nanti dengan bunganya, tetapi tidak mempunyai hak milik atas kos-kosan yang saya dirikan. Nah, berbeda jika saya memberikan mereka hak milik. Jadi misalnya ada 10 teman, ada 10 rekan yang kami membangun bersama, kami bersepuluh. Jadi apabila kami mengumpul dengan jumlah yang sama, kami melakukan pengumpulan dana bersama itu dengan modal yang sama banyak, misalnya dengan 20 juta satu orang, 20 juta satu orang, 20 juta sampai 10 orang. Artinya setiap orang memiliki hak kepemilikan atas kos tersebut 1/10 atau 10%. Dan apabila saya mencetak saham, apabila saya menyediakan saham 100 lembar, maka saya akan membagi ke mereka dan juga ke saya 10 lembar kepada mereka. Dan saham itu menjadi bukti bahwa mereka turut memiliki kos-kos yang saya dirikan. Jadi kos yang saya buat itu dimiliki oleh 10 orang, masing-masing sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Kebetulan kami mengumpulkan dana dengan jumlah yang sama, maka masing-masing dari kami memegang 10 lembar saham atau 1/10 atau 10% dari kos tersebut. Setiap orang memiliki hak kepemilikan kos tersebut 10%. Sehingga suatu saat apabila kos-kosnya ramai dan ketika mendapatkan income, pembayaran dari para pengguna kos, nah keuntungan itu akan dibagi 10. Nah, keuntungan itu dibagi 10 dan dibagikan kepada kami semua sama rata sebagai pemegang saham atau sebagai pemilik kos. Karena kos itu dimiliki oleh 10 orang, bukan saya sendiri. Meskipun saya yang membangunnya, tetapi dananya itu terkumpul dari kami bersepuluh. Saudara-saudari, kita maju ke yang berikut, yang keempat. Yang keempat yang perlu diketahui oleh mitra adalah prospek seperti apa yang dimiliki oleh para investor. Jadi
saudara-saudari, perlu diketahui prospek seperti apa yang perlu dimiliki oleh para investor. Jadi prospek investor tergantung pada keberhasilan realisasi proyek dan masuknya perusahaan ke pasar dunia. Jadi kita semua tidak ada iming-iming masa depan seperti apa, yang pastinya seperti apa, tetapi kita sama-sama berharap bahwa proyek kita akan memasuki pasar dunia. Jadi masuki pasar dunia, kebetulan saat ini kita sudah mulai masuk proyek di Uni Emirat Arab. Dan apabila di Uni Emirat Arab ini berhasil, saudara-saudari, kita akan menjadi salah satu proyek yang dipercaya oleh dunia, dan juga kita akan melanjutkan ke proyek-proyek lain yang juga sudah dipesan oleh beberapa negara. Jadi prospek untuk investor, jadi janji yang bisa kita berikan kepada investor adalah apabila proyek ini terrealisasi dan masuk ke perusahaan pasar dunia, barulah saat itu kita mendapatkan nilai saham kita itu saat IPO itu dengan memasuki pasar dengan minimal $1 atau minimal $1 per lembar. Nah, janji yang berikut yang kita berikan adalah dividen baru bisa diberikan apabila kita sudah mulai memasuki proyek dan memasuki pasar dunia. Jadi apabila setelah IPO baru kita bisa berhak atas keuntungan penjualan di dunia. Lalu yang berikut, melaksanakan IPO. Jika proyek memutuskan untuk memasuki bursa, saham dapat dikonversikan. Jadi saudara-saudari, jangan menjanjikan dalam beberapa bulan saham itu bisa dijual dengan harga sekian-sekian. Itu tidak benar, saudara-saudari. Itu bukan informasi resmi atau informasi yang benar dari Skyway. Tapi yang benarnya adalah apabila melaksanakan IPO, apabila masuk IPO, barulah proyek memutuskan untuk masuki bursa. Apabila melaksanakan IPO berarti proyek memutuskan untuk memasuki bursa atau memasuki pasar saham. Nah, di saat itulah saham dapat dikonversikan atau saham dapat kita jual. Lalu yang berikut, dividen. Dalam hal berhasilnya realisasi proyek komersil di berbagai negara, para investor dapat memperoleh dividen secara proporsional dengan saham yang diterima. Pemberian dividen dapat dilakukan terlepas dari masuknya pasar ke bursa. Jadi saudara-saudari, di atas tadi itu kita baru bisa menjual saham apabila sudah masuk ke bursa atau sudah memasuki pasar IPO, pasar saham. Lalu keberhasilan kita adalah keberhasilan bersama, yakni pada saat proyek kita direalisasikan di seluruh dunia atau banyak dipesan oleh negara-negara di dunia atau masuk ke masuknya perusahaan ke pasar dunia, itu menjadi keuntungan kita. Saham bisa dijual saat IPO. Lalu yang berikut, dividen. Dividen ini ada kemungkinan, saudara-saudari, ada kemungkinan bisa memperoleh dividen sebelum masuk pasar saham. Misalnya saham kita itu belum dijual belikan di pasar, artinya kita belum bisa menjual sahamnya. Tetapi kita sudah bisa mendapatkan dividen, itu tergantung dari proyek, realisasi proyek. Apabila proyeknya itu banyak, apabila pemasaran kita sudah banyak, sudah dapat keuntungan. Apabila kita sudah dapat keuntungan, nah, saudara-saudari, saya pause sedikit karena tadi ada kendaraan yang lewat di depan dengan racing, sangat mengganggu sekali. Ya, kita lanjutkan kembali, saudara-saudari. Dalam hal berhasilnya realisasi proyek, apabila proyek kita ini berhasil direalisasikan di berbagai negara di seluruh dunia, maka para investor dapat memperoleh dividen secara proporsional. Jadi keuntungan itu dibagi sama rata sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
Pemberian dividen dapat dilakukan terlepas dari masuknya pasar ke bursa. Jadi itu keputusan perusahaan. Apabila kita sudah mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagikan kepada kita sebagai pemegang saham, meskipun sahamnya belum bisa dijual di pasar saham. Nah, ini juga bisa memacu atau ini juga bisa memicu naiknya harga saham. Jadi harga saham yang tadinya sebenarnya $1, tapi apabila orang sudah melihat, oh ternyata potensi penghasilannya, dividennya demikian. Nah, ini bisa melonjak atau menaikkan harga saham itu bukan saja di $1, tapi bisa juga di $10 atau sesuai dengan keuntungan yang dapat mereka miliki. Jadi mereka membeli saham karena ada potensi keuntungannya, sehingga mereka berani untuk membeli. Juga proyeknya itu nyata. Proyek Skyway itu luar biasa, saudara-saudari. Apabila saudara-saudari lihat pembangunan saat ini, proyek percontohan yang 2014 itu lahan kosong, dan sekarang sudah banyak kendaraan Skyway yang sudah disertifikasi di sana. Dan apabila saudara-saudari melihat pesatnya pembangunan di Uni Emirat Arab yang saat ini sedikit menjadi kendala dengan corona, tetapi pembangunannya tetap dilaksanakan, saudara-saudari akan melihat bagaimana potensi besar sekali di Skyway. Yang berikut, saudara-saudari melihat mengenai pembelian kembali. Jadi saham kita itu bisa juga dibeli kembali. Sebelum peluncuran ke pasar dunia, sebelum peluncuran saham kita ke pasar saham, pemimpin perusahaan dapat melaksanakan pembelian kembali atas saham yang ada dengan diskon yang lebih tinggi. Jadi ini sudah terjadi, saudara-saudari, pada stake ke-10 kali lalu. Kalau tidak salah, antara stake 10 atau stake 9, saya kurang tahu. Tetapi sebelumnya, pada tahun-tahun kemarin, sudah pernah ada pembelian kembali saham dengan diskon yang lebih besar. Waktu itu misalnya pada saat para investor membeli saham di stake 1 dengan diskon misalnya 1/400, sebagai contoh. Ini contoh saja, 1/400 artinya $1 mereka bisa dapat 400 lembar saham. Lalu di pembelian kemarin, pembelian kembali itu misalnya 1/100 misalnya. Jadi sudah ada 3 kali keuntungan. Itu saja sudah ada 3 kali keuntungan. Misalnya saja waktu mereka beli di stake 1 dengan 1/1000 misalnya, dan mereka jual kembali di stake kemarin, mereka jual di stake kemarin itu dengan 1/100 misalnya, berarti itu mereka sudah memiliki keuntungan 10 kali lipat. Jadi untuk pembelian kembali ini sudah terjadi 1 kali, dan itu diberikan kesempatan kepada para investor awal di stake 1 di tahun 2014. Jadi karena proses pembangunan infrastruktur itu begitu lama, bertahun-tahun, tetapi dengan cara itu mereka sudah bisa menikmati hasilnya, meskipun pada saat ini kita belum memasuki pasar atau saham kita belum IPO, tapi perusahaan sudah membeli kembali untuk mereka yang mau menjual. Tetapi kalau mereka tidak mau menjual, itu adalah hak mereka, tapi perusahaan punya kebijakan untuk memberi kembali, khusus mereka yang investasi di stake awal, sehingga mereka bisa bahagia juga, bisa ambil kembali keuntungan mereka. Apabila mereka beli saat itu dengan $1 juta, setidaknya mereka sudah jual 10%-nya, sudah kembali modal $1 juta, sehingga sisanya itu sudah menjadi keuntungan. Nah, yang kita lihat ke halaman berikut, halaman selanjutnya, itu yang perlu diketahui oleh mitra adalah bagaimana saya dapat menarik investor. Ini saya terpaksa membuat pause, dan ini berulang-ulang karena di depan rumah
sering lewat motor racing itu terlalu mengganggu saudara-saudari. Apabila saudara-saudari punya anak-anak atau punya adik atau kakak yang punya kendaraan, sebaiknya jangan menggunakan motor racing, karena itu mengganggu banyak orang, khususnya orang-orang yang sedang melakukan kegiatan seperti ini, kegiatan edukasi, dia memberikan informasi seperti ini. Dalam rekaman-rekaman ketika mereka lewat itu sangat terganggu. Juga ketika sementara istirahat, apabila terjadi peristiwa seperti itu, mereka lewat di jalan raya mengganggu istirahat kita. Nah, bagaimana saya dapat menarik investor? Ini penting saudara-saudari, karena pekerjaan kemitraan atau bekerja sama menjadi mitra Skyway itu tidak lain adalah kita memberikan informasi kepada investor baru dan juga untuk melayani mereka, memberikan informasi-informasi, membantu mereka untuk proses pendaftaran sampai selesai. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kami telah mengembangkan instrumen-instrumen khusus yang Anda peroleh ketika membaca seluruh peraturan keikutsertaan program kemitraan. Dalam kabinet pribadi di tab ini kepada mitra ini, bagian sudut kanan sudut kiri atas ini yang di sini. Nah, dalam kabinet pribadi atau kabinet pribadi itu artinya akun kita ini. Di akun kita ini pada menu kepada mitra ini, pada menu kepada mitra ini yang di sudut kiri atas ini, Anda akan dapat menemukan tautan afiliasi ke situs SVC. Jadi sebentar setelah bahas ini kita akan masuk ke sini untuk melihat tautan afiliasi ke situs SVC. Nah, laman utama dan presentasi berisi informasi mengenai proyek serta instrumen-instrumen analisis profesional. Anda dapat menggunakan tautan afiliasi di iklan, membagikannya di media sosial, atau mempublikasikannya di berbagai sumber. Dalam pembuatan teks iklan, penawaran komersial dan pengumuman lainnya harus mematuhi peraturan terkait citra perusahaan agar dapat mengumumkan kinerja perusahaan dengan andal. Interpretasi apapun dari informasi mengenai Skyway dapat mengancam citra proyek dan membawa konsekuensi hukum tersendiri. Saudara-saudari, dalam pendanaan ini kita juga dilindungi oleh OJK negara Inggris yang namanya itu adalah BVI FSC. Saudara-saudari bisa lihat sendiri atau juga bisa ikuti informasi-informasinya di grup-grup edukasi untuk investasi Skyway, grup edukasi Skyway. Nah, kita dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk terhadap hukum. Apabila saudara-saudari memberikan informasi-informasi yang tidak benar, saudara-saudari bisa dituntut atau bisa diproses secara hukum. Ini membawa konsekuensi hukum tersendiri. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali saudara-saudari, apabila bekerja sama dengan Skyway menjadi mitra atau untuk mengembangkan kemitraan, mengembangkan jaringan, untuk mendidik atau memberikan informasi kepada calon investor baru dan membimbing mereka untuk berinvestasi, jauhkan dari berbagai informasi-informasi yang tidak benar, apalagi memberikan iming-iming bahwa ada penghasilan sekian, karena itu tidak diberikan oleh Skyway. Yang Skyway berikan adalah harga pada saat masuk pasar itu minimal $1. Terus itu apabila sudah proyek kita itu sudah mulai laku di negara-negara, keuntungannya itu akan dibagikan kepada kita secara proporsional, atau bisa dikatakan itu terima dividen. Keuntungan itu dibagikan sesuai dengan jumlah saham kita. Nah, keuntungan yang berikut, kita membeli saham dalam harga diskon. Harga normalnya $1, tetapi saat ini $1 bisa dapat misalnya 10 lembar apabila diskon 10, atau bisa dapat 80 lembar apabila diskon 80.
tergantung di stake mana saudara-saudari beli. Karena semakin naik stake atau semakin naik tahapan, itu harga sahamnya semakin mahal. Jadi misalnya awalnya itu $1 bisa dapat 1000 lembar, kemudian di stake 2 $1 dapat 700 misalnya, di stake 3 $1 dapat berapa. Saya sendiri sudah lupa, saya tidak ingat betul di stake 1, stake 2, stake 3, stake 4 dan seterusnya. Saya tidak ingat betul saudara-saudari, sehingga saya hanya memberikan contoh. Itu misalnya, pakai kata misalnya, karena saya sendiri sudah lupa. Tetapi setiap kali naik stake itu harganya semakin mahal atau diskonnya semakin kecil. Nah, yang berikut kita pergi ke halaman yang berikut. Sebelumnya saudara-saudari saya ingatkan kembali nih, citra perusahaan ini, jaga citra perusahaan. Jadi kita menjadi mitra Skyway, kita itu adalah citra dari perusahaan, kita itu gambaran dari perusahaan, kita adalah agen dari perusahaan untuk pemasaran saham ini. Karena itu dalam pembuatan teks iklan atau dalam memperkenalkan Skyway, penawaran komersial dan pengumuman lainnya dalam memberitakan Skyway, harus mematuhi peraturan, harus patuh terhadap peraturan terkait citra perusahaan. Jadi agar dapat mengumumkan kinerja perusahaan dengan andal. Ini perlu diingat baik-baik saudara-saudari. Sekali lagi, jangan memberikan informasi palsu, jangan menipu. Lalu teks yang berikut, halaman berikut, halaman 6. Apa yang perlu diketahui oleh mitra? Nah, peraturan seperti apa? Jadi begini, peraturannya ini, saudara-saudari lihat baik-baik peraturan seperti apa. Jangan menjanjikan keuntungan tanpa syarat kepada para investor. Jadi saudara-saudari dalam memperkenalkan Skyway jangan menjanjikan keuntungan tanpa syarat. Misalnya, oh kalau kamu beli saham hari ini, besok kamu dapat persen sekian, tanpa bekerja, tanpa ini, tanpa itu. Tidak begitu saudara-saudari. Kita juga bisa mendapatkan imbalan atau kita juga bisa dibayar oleh Skyway apabila kita bekerja sebagai mitra. Nah, kalau kita tidak bekerja saat ini, kita tidak bekerja sebagai mitra untuk memperkenalkan Skyway dan membantu investor baru, maka kita tidak dibayar saudara-saudari. Nah, oleh karena itu jangan menjanjikan keuntungan tanpa syarat. Nah, begitu juga dengan dividen. Apabila proyek-proyek kita itu belum dijual di negara-negara atau belum dipasarkan di dunia, maka keuntungannya belum ada saudara-saudari. Nah, kalau bagi dividen, ambil keuntungan dari mana? Oleh karena itu jangan memberikan atau menjanjikan nanti dapat dividen pada tahun sekian, atau nanti dapat dividen bulan depan, atau nanti dapat dividen minggu depan. Jangan, karena dividen itu baru dibagikan apabila kita sudah memiliki keuntungannya. Jadi bukan kita kasih masuk uang dan tiba-tiba saja nanti dapat dividen tanpa ada usaha, tanpa ada penjualan, tanpa ada keuntungan. Nah, kalau tidak ada keuntungan, kita mau bagi dividennya seperti apa? Nah, proyek ini memiliki prospek finansial yang besar dan risiko investasi yang juga besar, saudara-saudari. Proyek ini proyek raksasa, proyek luar biasa. Ya, investasi, proyek transportasi Skyway itu proyeknya luar biasa. Dan karena kita masih dalam pembangunan, meskipun kita sudah tahu bahwa di Uni Emirat Arab juga sudah mulai pembangunan Skyway, tapi saudara-saudari jangan hanya menjanjikan keuntungan saja. Perkenalkan juga bahwa jika suatu saat misalnya terjadi pemboman atau terjadi bencana sehingga proyek-proyek kita itu proyek-proyek yang sudah disertifikasi semuanya hilang, semuanya rusak. Nah, pada saat seperti itu kan kita menghadapi resiko. Tetapi meskipun peluang pada resiko itu sangat kecil, peluang resikonya kecil, tapi resikonya besar saudara-saudari. Misalnya saudara-saudari berinvestasi $1 juta misalnya, maka resikonya adalah $1 juta itu apabila perusahaan ini tidak masuk pasar, atau perusahaan ini dalam perkembangannya
kemudian dibekukan atau ya menghadapi bencana atau semacamnya. Jadi resikonya juga besar. Jangan hanya memberikan iming-iming keuntungan, tapi sampaikan juga realnya begini. Faktanya seperti ini. Kita membangun proyek ini untuk dijual. Jadi kita itu membangun hak paten yang bisa dijual. Jadi hak paten kita itu bisa dijual. Untuk saat ini kita sudah memiliki banyak hak paten untuk beberapa kendaraan transportasi Skyway. Dan kendaraan-kendaraan hak paten itu bisa dijual. Jadi waktu pembangunan di mana saja mereka akan membayar hak paten. Dan pembayaran itu menjadi keuntungan kita sebagai pemegang perusahaan induk, pemegang hak paten. Tetapi tetap saja saudara-saudari, meskipun peluang pada resiko itu kecil, jadi peluang resikonya kecil, peluang untungnya besar. Jadi peluang untungnya besar, peluang resikonya kecil, tetapi tetap saja ada potensi resiko. Dan karena investasinya besar, maka resikonya juga besar, saudara-saudari. Jadi kalau investasinya Rp1.000, ya resikonya juga Rp1.000. Investasi Rp1.000.000, maka resikonya juga Rp1.000.000. Ya, sehingga di sini prospek finansialnya yang besar dan risiko investasi yang juga besar. Nah, jangan posisikan proyek sebagai perusahaan saham gabungan. Proyek menarik pinjaman dana dan bukan menjual saham. Jadi saudara-saudari, saat ini kita membeli saham Praipo. Itu dari anak perusahaan Skyway Capital. Tetapi proyek perusahaan induk itu bukan tentang sahamnya. Jadi perusahaan induk itu hanya khusus membangun kendaraan-kendaraan Skyway, berurusan dengan hukum, berurusan dengan legalitas, berurusan dengan hak paten, berurusan dengan pemasarannya ke negara-negara. Sementara anak perusahaannya yaitu Skyway Capital, salah satunya adalah Skyway Capital, itu bertugas untuk pendanaan, untuk menarik pendanaan dari kita melalui penjualan saham Praipo. Jadi proyek menarik pinjaman dana, sebenarnya itu istilahnya itu pinjam dana dari kita dan kita turut memiliki sahamnya. Jadi mereka bukan jual saham. Jadi perusahaan induk, perusahaan Skyway itu bukan jual saham tugasnya itu. Tugas mereka itu bukan jual saham, tapi tugas mereka adalah membangun sistem transportasi Skyway. Itu tugas utama perusahaan induk Skyway. Nah, anak perusahaan yang kemudian kita kenal saham Skyway itu anak perusahaan di Skyway Capital atau SWC. Dan begini saudara-saudari, jangan posisikan proyek sebagai perusahaan saham gabungan. Jadi jangan posisikan proyek-proyek perusahaan induk itu sebagai perusahaan saham atau perusahaan saham gabungan. Tidak, mereka bukan jual saham. Mereka tidak menciptakan saham. Mereka bekerja sama dengan anak perusahaannya menciptakan saham, lalu kemudian mendistribusikan, mendapatkan pinjaman dana dari kita untuk pengembangan proyek Skyway-nya. Tetapi perusahaan induknya bukan menjual saham kepada kita. Lalu yang berikut yang perlu diketahui saudara-saudari, jangan menyebutkan pejabat tinggi manapun. Nah, saudara-saudari ingat baik-baik, jangan menyebutkan pejabat tinggi manapun. Ini sangat penting, perlu diingat baik-baik. Kita sudah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, tapi mengenai informasi di sana jangan menyebut pejabat tinggi manapun. Kegiatan proyek berkaitan dengan pengembangan transportasi inovatif dan bukan dengan kegiatan politik. Jadi jangan menyebut pimpinan negara ini sudah setuju atau itu kepentingan politik saudara-saudari. Proyek kita itu hanya berhubungan dengan pengembangan transportasi yang inovatif, bukan kegiatan politik. Jadi kita membangun Skyway itu bukan suatu tujuan politik saudara-saudari. Bukan tujuan politik, tapi tujuan kita adalah
pengembangan transportasi inovatif, transportasi yang hemat biaya juga sangat ramah lingkungan. Jadi sangat hemat juga sangat ramah. Selain itu, ceritakan pula tentang prospek proyek. Oh, nanti kita akan membuat misalnya kereta demikian, kita akan membuat kereta demikian, perusahaan induk akan membuat seperti itu. Jadi prospek proyek itu bisa diceritakan. Salah satunya adalah prospek proyek kita adalah membangun kendaraan apa itu yang di luar angkasa, untuk angkutan transportasi ke luar angkasa tanpa roket, non roket. Jadi roket itu membuang bahan bakar, membuang sisa bahan bakar yang cukup merusak. Sementara salah satu prospek perusahaan induk itu membangun transportasi luar angkasa non roket, sehingga angkutan ke luar angkasa tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan limbah yang berbahaya untuk bumi. Yang berikut, saudara-saudari, nomor ke-7 atau halaman ke-7, apa yang harus diceritakan kepada investor. Saudara-saudari bisa ceritakan kepada investor. Nah, di luar dari ini jangan ceritakan, saudara-saudari, karena itu berarti informasi palsu. Kalau di luar dari itu berarti informasi palsu. Saudara-saudari harus taati peraturan-peraturan ini. Apa yang harus diceritakan kepada calon investor baru? Nah, ceritakan kepada investor tentang pencapaian proyek yang menunjukkan prospeknya. Misalnya pada tahapan-tahapan sebelumnya, stake 10, stake 9, stake 8, itu bisa diceritakan. Nah, telah dibangun 5 jalur layang transportasi rel dawai dengan berbagai jenis dengan panjang sekitar 4 km. Itu sudah dibangun di proyek percontohan. Lalu yang berikut, telah didirikan area produksi seluas 10.000 meter persegi. Ini bisa diceritakan, bisa ada foto-fotonya yang bisa saudara-saudari lihat di YouTube atau di internet atau juga di grup-grup edukasi Skyway. Bisa saudara-saudari ceritakan, berikan buktinya. Juga pada kegiatan-kegiatan kunjungan tahunan beberapa investor dari negara Indonesia yang dipimpin langsung oleh Bapak regional leader kita, itu Bapak Edwin Soru. Mereka berkunjung langsung ke proyek percontohan Skyway, di mana dana kita itu dari SWC disalurkan ke sana dan digunakan untuk pengembangan transportasi di sana, transportasi Skyway di sana. Mereka menyaksikan langsung dan memberikan foto-foto mereka saat berada di sana. Itu berikan sebagai bukti bahwa inilah perusahaan Skyway. Jadi telah didirikan 5 jalur layang ini, habis itu telah didirikan area produksi seluas 10.000 meter persegi. Lalu telah dirancang dan diproduksi 16 model mobil listrik rel beraneka ragam. Jadi saat ini kita sudah menciptakan sekurangnya 16 model yang memiliki hak paten. Oleh karena itu, saudara-saudari, pembangunan yang berikutnya, pembangunan di negara-negara pada pemasaran selanjutnya, itu harus membayar hak paten. Nah, hak paten itu dimiliki oleh siapa? Ya, para pemegang saham tentunya. Kita semua yang meminjamkan uang di sana melalui pendanaan saham Skyway, pendanaan melalui saham Skyway di Skyway Capital. Nah, itu sudah diproduksi 16 model mobil listrik atau mobil yang akan berjalan di atas rel Skyway. Lalu yang berikut, tengah berlangsung pembangunan gugus transportasi inovatif di Sharjah, Uni Emirat Arab. Itu bisa diceritakan, saudara-saudari. Jadi saat ini kita sudah sedang dalam pembangunan gugus transportasi inovatif di Sharjah, Uni Emirat Arab. Bisa diceritakan, karena itu informasi yang benar. Tetapi selain dari informasi yang benar, saudara-saudari jangan memberikan informasi palsu.
Nah, foto-foto pembangunan di Uni Emirat Arab di Sharjah itu bisa juga dilihat di grup-grup atau di internet atau di YouTube. Saudara-saudari bisa ikuti dan bisa bagikan ke calon investor yang berminat untuk bergabung di Skyway. Nah, yang berikut lagi saudara-saudari, telah dibuat mobil listrik untuk para penyandang cacat, pengguna kursi roda. Itu memang sudah ada saudara-saudari pada waktu Stage 9 kalau tidak salah. Nah, di saat itu memang sudah dibuat satu jenis kendaraan mobil listrik dan khusus untuk para pengguna kursi roda, di mana kursi rodanya itu otomatis. Kursi rodanya juga sudah dirancang otomatis, bisa berjalan sendiri. Jadi mereka hanya bisa menggerakkannya dengan kedipan mata atau dengan tekan-tekan tombol dengan tangan, salah satu tangannya yang mungkin masih aktif, atau dengan cara mereka yang mampu menggerakkan kursi rodanya. Dan kursi roda itu bisa masuk ke mobil sendiri, sudah dibuat secara otomatis, dan mereka juga bisa mengendarai mobil listrik tersebut meskipun mereka berada di kursi roda. Nah, itu saudara-saudari bisa lihat kembali pada kalau tidak salah pada Stage 9 atau Stage 10. Lihat di sana sudah dipamerkan juga di proyek percontohan sebuah mobil listrik khusus untuk para penyandang cacat. Lalu yang berikut, pada tanggal 30 April, pemimpin Dubai telah menyetujui paket proyek yang ditawarkan oleh Kementerian Transportasi Negara atau RTA. Mungkin saudara-saudari pernah lihat kendaraan Skyway di Dubai, di Uni Emirat Arab juga ini. Itu dengan kode RTA, itu adalah persetujuan paket proyek. Jadi proyek kita akan dibangun di sana, yang ditawarkan oleh Kementerian Transportasi Negara RTA. Jadi ini sudah nyata saudara-saudari. Skyway itu sudah real, sudah fakta, dan sudah punya kontrak, sudah ada yang kerjasama. Nah, saat ini kita sementara bangun di Sharjah, nanti akan di Dubai ini. Pemimpin Dubai telah menyetujui, sudah ada persetujuan. Nah, proyek-proyek ini mencakup sistem transportasi perkotaan Skyway dengan panjang total 15 km dengan 20 stasiun di sepanjang jalur. Nah, saat ini perusahaan kita sudah bekerja sama dengan Dubai, dan saudara-saudara bisa lihat sendiri bagaimana peluangnya ke depan. Itu peluangnya luar biasa, apalagi transportasi Skyway itu adalah transportasi yang ramah lingkungan, hemat biaya, juga hemat bahan bakar. Masa depan transportasi tidak bisa bergantung pada jalan-jalan, pembukaan jalan-jalan. Jika penduduk semakin padat, kebutuhan jalan semakin meningkat, dan harus dibuka jalan terus, maka banyak sekali lahan yang akan dibabat hanya demi diaspal atau dirabat untuk pembukaan jalan. Sementara penduduk semakin padat, kebutuhan makanan, kebutuhan oksigen juga meningkat. Bagaimana saudara-saudari bisa pikirkan di masa depan? Nah, oleh karena itu, investasi Skyway itu merupakan investasi jangka panjang, di mana kita melihat peluang transportasi Skyway itu sangat pesat. Peluang transportasi Skyway itu sangat menjanjikan di masa depan. Informasi lebih lengkap mengenai teknologi Skyway dan prospek untuk investor, untuk bisa saudara bagikan kepada calon investor, Anda bisa temukan di situs kami dan di laman utama di bagian instrumen mitra. Gunakan informasi mengenai proyek hanya dari sumber-sumber resmi. Jadi saudara-saudari, informasikan proyek kepada calon investor atau kepada mitra pada jaringan kemitraan saudara-saudari itu hanya dari sumber-sumber resmi. Informasi dari sumber-sumber resmi Skyway. Jangan mengikuti informasi-informasi lain di luaran yang bisa saja salah dan bisa saja tidak menunjukkan citra Skyway. Ingat saudara-saudari itu sudah menjadi bagian dari Skyway atau sudah menjadi mitra
untuk bekerja sama atau sudah menjadi agen Skyway Capital dalam memperkenalkan Skyway dan mengajak saudara-saudari yang lain yang berminat untuk berinvestasi di Skyway. Nah, untuk masih ada satu halaman lagi, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, apa yang perlu diketahui pada halaman 8 ini, di mana saya dapat memperoleh informasi aktual mengenai proyek. Nah, informasi aktual mengenai proyek, informasi mengenai pencapaian terbaru proyek dapat Anda temukan di situs resmi Skyway Capital. Atau ini Skyway, selain disebut Skyway Capital, ini disebut juga Skyward Community. Nah, kita bisa lihat di sini situsnya itu Skyway Link Start Site. Nah, kita bisa buka, kita bisa cek di sini. Seluruh informasi dari sumber-sumber ini silakan digunakan tanpa perubahan apapun. Jadi ini sudah informasi resmi itu di sini bisa langsung dibagikan tanpa diubah-ubah. Ini informasi resminya. Saudara-saudari bisa lihat di sini. Nah, informasi-informasi resmi itu adanya di sini. Bisa lihat semua di sini. Ini masih dalam bahasa Inggris. Itu bisa diubah, ini ada bendera di bagian atas ini. Bendera bahasa Inggris, bendera Inggris ini. Bisa diubah ke bahasa Indonesia. Language. Ada bahasa Indonesia tidak di sini. Nah, Indonesia ada ini. Mana dia? Nah, ini dia. Kita pakai bahasa Indonesia. Nah, informasi-informasi di sini ini di svc-01.com, ini alamat resminya. svc-01.com. Saudara-saudari bisa gunakan informasi-informasi yang ada di sini ini untuk memperkenalkan Skyway kepada calon investor. Bisa langsung dibagikan tanpa diedit. Jadi informasi ini sudah merupakan informasi resmi. Jadi bisa dibagikan tanpa diedit, tanpa ditambahkan atau dikurangi. Yang berikut kita akan melihat. Ini sudah halaman ke-8, sudah 8 dari 8. Yang berikut kita akan melihat bagaimana cara setelah mempelajari cara-cara atau aturan-aturan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai mitra Skyway atau menjadi citra Skyway atau menjadi agen Skyway dalam hal memperkenalkan Skyway dan menuntun calon investor baru. Lalu yang berikut bagaimana cara untuk mendaftarkan mereka, sebagaimana sudah dibahas di beberapa laman di sini. Kita akan pergi ke sini. Rencana imbalan sudah. Statistik ini untuk laporan-laporan yang sudah bergabung di bawah jaringan kemitraan kita. Lalu instrumen mitra ini kita akan lihat di sini untuk cara daftarkan investor baru. Coba kita klik lagi di rencana imbalan. Di sini karena kita mempelajarinya di link yang tadi itu cukup lama sehingga kita harus masuk kembali. Nih, kita masuk kembali. Nah, saudara-saudari, ketika kita klik di rencana imbalan, bagaimana kita bekerja dan
mendapatkan hasilnya seperti apa. Ini rencana imbalan. Setelah kita menyetujui semuanya tadi, lalu di sini rencana imbalan. Jadi rencana imbalan kita itu 15%. 15%. Saat ini kita masih di start level atau sebagai mitra, di start level lalu sebagai mitra. Jadi start level itu ada 3 level, ada mitra, ada konsultan, ada pemimpin. Nah, kalau kita lihat konsultan itu berapa persen? Konsultan juga 15% sama pemimpin. Nah, apa saja syarat-syaratnya untuk menjadi mitra, menjadi konsultan, dan menjadi pemimpin? Jadi ini sudah kita ketahui, saudara-saudari. Program imbalan kemitraan kita bisa baca di sini juga. Besaran imbalan Anda tergantung pada jumlah paket investasi yang dibeli pada garis pertama dalam kurun waktu sebulan saat perhitungan statistik. Turut diperhitungkan baik penawaran dengan pembayaran sekaligus maupun penawaran dalam angsuran. Mohon diperhatikan bahwa satu orang investor dapat melakukan pembelian beberapa paket sekaligus. Statistik progres diperbaharui setiap 24 jam. Jadi imbalan kita adalah 15%. Jadi kita dibayar oleh Skyway, bukan dibayar oleh orang yang berinvestasi di sana. Mereka berinvestasinya di Skyway melalui Skyway Capital ini. Lalu sudah dialokasikan 15%-nya adalah untuk kita. Apa saja syarat untuk menjadi mitra? Jadi ini start level, syarat menjadi mitra. Syarat menjadi mitra adalah bagaimana cara untuk menjadi partner mitra ini. Syarat menjadi mitra, silakan tanda tangani perjanjian kemitraan dan mulai dapatkan penghasilan dari 4 tingkatan pertama struktur kemitraan Anda. Jadi pendapatannya seperti ini, saudara-saudari. Apabila saudara-saudari mendaftarkan teman, dalam persen hitungannya, apabila saudara-saudari mendaftarkan calon investor dan ketika mereka berinvestasi, Skyway akan membayar saudara-saudari 15%. Nah, ketika investor tersebut mengundang lagi calon investor lain pada tingkat yang kedua di bawah saudara-saudari, saudara-saudari masih berhak 4% dari kemitraan mereka. Jadi dari ini adalah calon investor pertama, mereka daftarkan calon investor kedua. Yang pertama berinvestasi, saudara-saudari dapat 15%. Lalu yang kedua berinvestasi, saudara-saudari tetap dapat 4%. Lalu yang ketiga, misalnya ini investor di bawah saudara-saudari, mereka daftarkan lagi investor. Lalu investor yang ini daftarkan lagi investor baru. Nah, investor pada tingkat yang ketiga di bawah saudara-saudari, saudara-saudari masih berhak 2% dari investasi yang dilakukan. Nah, apabila investor di sini mendaftarkan lagi investor baru, ketika mereka bergabung menjadi mitra, mereka juga menandatangani program kemitraan bekerja sama dengan Skyway. Lalu mereka mendaftarkan lagi investor baru. Ada 4 tingkatan di bawah saudara-saudari. Saudara-saudari masih berhak 1%. Jadi totalnya ada 15, ada 20, ada 22%. Jadi ada 22% itu memang sudah dialokasikan untuk pengembangan kemitraan. Ya, semacam untuk biaya iklan sebenarnya. Tapi bukan iklan, ini adalah untuk membiayai atau untuk membayar kita semua yang menjadi mitra Skyway. Kita semua yang bekerja sebagai mitra Skyway. Kalau dalam hal-hal umum di pasaran itu biasanya ada yang sampai 40% untuk biaya iklan. 40% untuk biaya iklan. Bahkan ada yang sampai 50% biaya iklannya. Jadi iklan itu mahal, sama mahalnya dengan pemasaran. Sehingga 50%-nya keuntungan, 50% untuk bayar iklan, 50% untuk keuntungan perusahaan. Seperti contoh sabun mandi tadi. Sabun mandi yang harganya 2.000 itu 40%-nya itu berarti ada 800 rupiah itu khusus untuk biaya iklan.
Sementara 1.200-nya atau 60%-nya itu yang menjadi keuntungan perusahaan. Lalu kita lihat apa syaratnya untuk naik menjadi konsultan. Syarat untuk naik menjadi konsultan adalah tingkat volume investasi pribadi Anda itu minimal 100. Jadi apabila saudara-saudari sudah berinvestasi $100, lalu saudara-saudari juga sudah mendaftarkan investor baru minimal dua orang, dan mereka juga sudah masing-masing sudah berinvestasi $100. Lalu periksa agar jumlah total investasi pribadi dari baris pertama itu adalah 300. Jadi memang minimalnya 2 orang, dan apabila satu orangnya berinvestasi $100, yang satunya lagi $200, jadi totalnya kan $300 di tingkat pertama di garis kemitraan saudara-saudari. Apabila total mereka berinvestasi itu $300, mereka 2 orang, dan saudara-saudari sendiri punya investasi $100, maka saudara-saudari akan menjadi konsultan. Nah, kalau sudah menjadi konsultan, hak saudara-saudari sudah berubah, jadi sudah sampai 5 tingkatan. Tadinya hanya 4 tingkatan, yang sekarang menjadi 5 tingkatan. Dengan presentasinya, pendapatannya 15%, 5%, 3%, 2%, 1%. Seperti begitu saudara-saudari. Jadi dari investasi investor baru itu sudah dialokasikan sekian persen untuk pembayaran kepada kita, kepada mitra-mitra yang bekerja untuk Skyway Capital. Lalu apabila saudara-saudari setelah menyelesaikan tingkat konsultan, saudara-saudari juga bisa naik ke pemimpinan, tim pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu syaratnya saudara-saudari punya investasi $200, dan saudara-saudari punya 3 orang di bawah saudara-saudari yang berinvestasi minimal 200. Tetapi total mereka 3 ini minimalnya satu orang, salah satunya itu investasi $200, tapi total mereka 3, atau bisa juga total dari misalnya ada 100 orang yang saudara-saudari daftarkan, total investasi mereka itu $2.000. Maka saudara-saudari akan naik tingkat menjadi pemimpin atau leader. Nah, hak yang saudara-saudari dapatkan sudah berbeda. Itu sudah 15%, 7%, 5%, 3%, 2%, 1%. Di tingkat pertama saudara-saudari dapat 15%, tingkat kedua saudara-saudari dapat 7%, tingkat ketiga saudara-saudari dapat 5%. Jadi tetap dapat sampai kedalaman 6 atau sampai 6 tingkat di bawah saudara-saudari. Nah, begitu juga kalau seandainya sudah selesai ini, saudara-saudari akan naik ke profil level. Profil level itu ada master, ada ahli, ada top ahli. Nah, dengan keuntungannya seperti begini. Tingkat pertama 15%, jadi semakin banyak ke dalam. Jadi 7 sampai 8 1%, lalu sampai tingkat ke 9 tuh 0,5%. Dan setelah master, saudara-saudari bisa naik ke ahli. Dengan keuntungannya juga sudah lebih dalam lagi. Tadinya hanya sampai berapa level, sekarang 9 level, sekarang sudah sampai 10 sampai 20 level. Lalu semakin dalam lagi, saudara-saudari akan menjadi top ahli. Nah, kalau top ahli, saudara-saudari akan dapat keuntungannya hingga 24 level. Lalu bonusnya itu bisa mencapai hingga $1.500. Ini cukup besar saudara-saudari. Dengan keterangannya seperti ini. Ketika Anda menjadi status top expert, kami akan mendebitkan dana sebesar 1.500 ke akun bonus dalam kurun waktu 24 jam. Anda dapat menggunakannya untuk membeli laptop baru atau untuk melakukan pembelian produk lainnya mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Bonus bulanan senilai 1.500 akan tersedia untuk Anda. Jadi ini apabila sudah menjadi top expert, saudara-saudari. Apabila saudara-saudari sudah menjadi top expert, akan mendapatkan keuntungan seperti ini. Nah, selamat berjuang saudara-saudari. Nah, cara yang paling mudah adalah memperbanyak tingkat 1 saudara-saudari.
memperbanyak tingkat 1, dan tingkat 1 akan memperbanyak tingkat 1 mereka yang akan menjadi tingkat 2 saudara-saudari, sehingga saudara-saudari bisa naik menjadi konsultan, menjadi pemimpin, lalu kemudian menjadi master, ahli, dan top ahli, dan kemudian high level itu ada menjadi regional leader. Nah, di sini saudara-saudari, untuk mengambil atau untuk mendaftarkan investor baru, saudara-saudari klik pada instrumen mitra. Nah, sebelumnya kita sudah membahas rencana imbalan. Lalu yang berikut kita lihat statistik. Statistik ini digunakan untuk melihat siapa-siapa yang sudah terdaftar. Jadi kita bisa lihat orang-orang atau calon investor atau mereka investor yang sudah kita daftarkan pada jaringan kemitraan kita. Nah, di sini kita bisa lihat statistiknya, pribadinya itu investasi kita sudah berapa. Lalu ringkasan statistik itu orang-orang yang sudah kita daftarkan berinvestasi berapa. Lalu struktur kita itu dalam kepemimpinan atau sebagai leader atau sebagai mitra atau sebagai apa. Nah, di sini nanti semuanya lengkap di sini. Apabila saudara-saudari sudah mendaftarkan investor baru, semuanya bisa dicek di sini. Semuanya bisa dicek di sini. Saudara-saudari bisa cek semuanya di sini. Di statistik. Jadi klik kepada mitra lalu klik statistik. Nah, sekarang yang paling penting dari video ini, dari tutorial ini, yang paling penting adalah cara mendaftarkan mitra baru. Tapi sebelum sampai ke situ kan kita harus bahas semua peraturan-peraturannya. Sekarang pada puncaknya, pada ujungnya, kita klik pada instrumen mitra. Nah, pada instrumen mitra kita lihat apa yang perlu diketahui oleh para mitra SVC yang kita sudah bahas tadi itu. Bisa baca, saudara-saudari bisa baca. Sekarang karena kita tadi sudah bahas, kita sudah baca semuanya tadi. Sekarang kita klik pada baca kemudian. Nanti bisa dibaca ini nih. Akan selalu bisa dibaca. Kita klik pada baca kemudian karena kita sudah membacanya tadi dari 1 sampai 8 laman tadi. Kalau di buku-buku biasa namanya halaman, kalau di dunia internet itu namanya laman. Nah, saudara-saudari, lihat di sini ada tautan afiliasi ke situs. Nah, untuk mendaftarkan investor baru itu saudara-saudari pakai yang ini. Ini yang paling ujung kanan bawah. Ujung kanan bawah itu ada yang judulnya itu halaman pendaftaran di kabinet pribadi. Jadi klik saja di sini, klik salin tautan. Jadi saudara-saudari ambil di sini. Jadi jangan lupa klik kepada mitra, lalu klik di instrumen mitra. Setelah masuk di instrumen mitra, saudara gulir kursornya ke bawah sampai dapat judul di kanan bawah ini, halaman pendaftaran di kabinet pribadi. Jadi saudara-saudari ambil ini dengan cara klik ini, copy di sini. Klik salin tautan. Nah, ada tulisan tautan disalin. Berarti tautan sekarang itu sudah disalin ke kursor. Nah, coba kita lihat, kita buka jendela baru di atas, kita paste di sini. Ctrl V. Nah, jadi ini halaman ini digunakan untuk mendaftarkan investor baru di bawah jaringan kemitraan atau di bawah jaringan saudara-saudari. Yang terpenting adalah saudara-saudari harus menggunakan atau mengikuti aturan-aturan yang sudah kita bahas tadi. Nah, itu caranya untuk mendaftarkan. Dan untuk mendaftarkan investor baru, saudara-saudari harus keluar dulu dari sini, keluar dari akun saudara-saudari ini. Jadi klik saja keluar, klik keluar di sini. Nah, klik keluar, sehingga saudara-saudari keluar dari akun saudara-saudari, baru saudara-saudari bisa daftarkan orang lain. Apabila saudara-saudari masih dalam akun, saudara-saudari tidak bisa daftarkan orang lain.
Nah, cara mendaftarkan calon investor baru itu ada dua cara. Yang pertama, jika mereka minta bantuan kita daftarkan, kita bisa daftarkan dengan menggunakan tautan tadi sudah di copy dan saya akan buat ulang di sini. Ctrl V atau pakai paste di sini. Ini untuk mendaftarkan calon investor baru. Bisa kita bantu daftarkan atau bisa kita kirimkan kepada mereka untuk mereka daftar sendiri. Seperti yang sudah saya bahas pada video mengenai cara pendaftaran akun Skyway, mereka akan ikuti di situ. Jadi cukup kirim saja link ini, kepada mereka dan mereka klik untuk daftar sendiri. Nah, nanti halaman pendaftarannya seperti ini. Apabila kita klik enter, kita akan masuk ke halaman pendaftaran seperti ini. Nah, ini halaman pendaftaran. Nah, saya sebagai pengundang, nama saya Ibrahim Maulana. Jadi ketika saya memberikan link pendaftaran ini ke mereka, saya menyuruh mereka harus pastikan bahwa pengundang mereka atau orang yang memperkenalkan Skyway ini kepada mereka adalah saya. Nama saya Ibrahim Maulana. Jadi halaman pendaftaran ini harus dipastikan orang yang memperkenalkan Skyway kepada kita. Jadi kita juga harus pastikan kepada orang berikut, kepada calon investor, bahwa kitalah yang memperkenalkan Skyway kepada mereka. Nah, cara pendaftaran ini saudara-saudari bisa lihat pada video pertama mengenai cara mendaftarkan akun Skyway. Nah, peraturan mengenai gambar ini saudara-saudari sudah lihat. Lalu satu hal saya mau tunjuk di WhatsApp. Kita masuk di WhatsApp. Karena saya mendapat informasi dari WhatsApp dan cara mengirim link ke WhatsApp, saudara-saudari bisa ikuti seperti ini. Jadi yang tadi sudah tercopy, simpan ini baik-baik saudara-saudari, bisa simpan ini, paste ini. Nah, link ini bisa saudara-saudari simpan di sini, bisa di Microsoft Word. Nah, buka di Microsoft Word, lalu simpan dengan judul cara, saya perbesar hurufnya. Cara pendaftaran akun Skyway Capital, atau bisa tulis ini link pendaftaran. Bisa pilih judul salah satu atau judul apa saja yang bisa saudara-saudari ingat, lalu paste di sini. Lalu pastekan. Nah, link inilah yang akan digunakan untuk calon investor baru mendaftarkan diri. Jadi bisa kirim ini kepada mereka atau saudara-saudari mendaftarkan calon investor baru dengan menggunakan link ini. Menggunakan link ini untuk mendaftar. Yang berikut saya mau tunjuk itu misalnya cara mengirim pesan ke calon investor. Itu harus sesuai dengan orang yang memperkenalkan Skyway kepada saya. Itu cara pengiriman pesannya. Kita menunggu koneksi ke Skyway saya, ke akun WhatsApp saya. Saya berusaha membuka WhatsApp di komputer supaya saudara-saudari bisa lihat bersama di sini.
koneksinya cukup lamban. Kita sambil menunggu. Menunggu koneksi internet. Ada gangguan dengan jaringan internet di HP saya berusaha memperbaikinya terlebih dahulu. Coba kita refresh kembali alamat ini. WhatsApp. Mudah-mudahan kali ini bisa masuk ke akun WhatsApp saya. Saya ingin menunjukkan cara mengirim tautan untuk pendaftaran. Nah, ini kita lihat ini pesan dari upline saya. Nah, tadi kan kita sudah punya link saya ini, link untuk pendaftaran baru. Saya pastikan dulu di sini untuk mengingatnya, atau saya pastikan di bagian atas sini. Nah, ini saya bisa pastikan dulu di bagian atas. Ini adalah link untuk pendaftaran. Lalu saya buka di WhatsApp. Waduh, ini masih gangguan dengan koneksi ke ponsel saya. Tadinya sudah bisa ini. Saya coba refresh kembali.
change you may not be saved. Oke, reload saja. Nah, ini adalah pesan dari upline saya. Wow, ini dan ini saya. Jadi saudara-saudari bisa copy ulang saja pesan yang dari upline dengan ada tulisan ini, pastikan nama sponsor atau nama pengundangnya itu adalah Anda. Nah, saudara-saudari, ini sudah bisa. Oh, ternyata ulang lagi karena saya klik refresh tadi.